Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Zira Irmadani dengan NIM C1 C024116. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 yang berjudul PPh Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri dan Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan pada mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke pajak penghasilan pasal 24. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 24? Yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Nah, pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Nah, ketentuan ini tuh mengatur tentang penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tuh hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Kemudian kita masuk ke permohonan pajak luar negeri. Nah, untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak tuh wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri. Yang pertama ada laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran karena alasan di luar kemampuan wajib pajak atau force majeure. Kemudian selanjutnya ada penggabungan penghasilan. Dalam hal ini, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, maka seluruh penghasilan di dalam negeri maupun dari luar negeri itu digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada untuk penghasilan dari usaha, itu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi kerugian yang diderita di luar negeri itu tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian ada penentuan sumber penghasilan. Nah, dalam menghitung jumlah batas pajak yang dikreditkan, sumber penghasilan itu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan itu berada. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Dan yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Oke, di sini kita masuk ke tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri. Di contoh ini ada PT Sarana Bersama. Nah, PT Sarana Bersama ini memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021
adalah sebagai berikut. Ada di penghasilan dalam negeri yaitu 2 miliar rupiah. Kemudian penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 20% itu 3 miliar rupiah. Sehingga kita dapatkan jumlah penghasilan netonya adalah 5 miliar rupiah. Nah, batas maksimum kredit pajak itu diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan. Yang pertama ada PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Itu adalah 20% diambil dari tarif pajak penghasilan luar negeri yang di atas, kemudian dikalikan pada 3 miliar rupiah. Ini tuh diambil dari angka penghasilan luar negeri. Kemudian kita dapat 600 juta rupiah. Langkah kedua yaitu penghasilan luar negeri tadi yaitu 3 miliar rupiah kita bagikan dengan penghasilan neto dengan jumlah 5 miliar rupiah dikali 1 miliar 250 juta. Dari mana dapat 1 miliar 250 juta itu bisa kita lihat di yang ketiga di PPh terutang. Menurut tarif pasal 17 itu 5 miliar rupiah tadi kita kalikan dengan tarif pasal 17 yaitu 25% dan didapatkanlah 1.250.000 rupiah. Nah, maka kredit pajak yang diperkenankan adalah sebesar 750 juta rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke pajak penghasilan pasal 25. Apa sih itu pajak penghasilan pasal 25? Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi pajak penghasilan pasal 25 ini tuh berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tuh tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, kewajiban angsuran pajak ini tuh muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, jadi apa perbedaan pajak penghasilan pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya? Yaitu terletak pada pajak penghasilan pasal 25 tuh memiliki kategori dan cara perhitungannya sendiri. Pajak penghasilan pasal 25 ini dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Ini dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang tuh harus dilunasi. Nah, jenis pajak penghasilan pasal 25 tuh ada 2 subjek. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Ini seperti pedagang atau penyedia jasa. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang ataupun penyedia jasa. Nah, kita masuk ke perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak. Ini dikurangi dengan yang pertama, PPh dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23, serta PPh dipungut sesuai pasal 22. Kemudian, yang kedua, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, di sini ada pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 nih diperlukan kode billing terlebih dahulu. Nah, apa sih kode billing? Kode billing itu adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Ditjen Pajak atau DJP untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Nah, kode billing ini dapat diperoleh dengan aplikasi billing DJP di DJP online atau kode billing yang diterbitkan oleh perusahaan Application Service Provider atau ASP dan perusahaan telekomunikasi. Jadi wajib pajak dapat mengakses DJP online dan melakukan pengisian data berupa nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian memasukkan password beserta kode keamanan. Kemudian wajib pajak dapat memilih menu utama, pilih menu bayar dan klik e-billing. Kemudian, wajib pajak mengisi surat setoran elektronik dengan data-data yang dibutuhkan.
Selanjutnya, isi masa pajak sesuai masa pajak yang ingin dibuat kode billing. Klik buat kode billing, isi kode keamanan, dan klik submit. Nah, selanjutnya akan ditampilkan surat setoran elektronik. Wajib pajak dapat memeriksa kembali dan melakukan pencetakan. Kemudian, kode billing akan otomatis terunduh. Nah, wajib pajak dapat melihat nomor kode billing atau ID billing yang digunakan untuk pembayaran. Kemudian, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan kode billing melalui ATM, bank, internet banking, ataupun kantor pos. Kemudian di sini ada batas waktu pembayaran pajak pasal 25. Jadi, pembayaran pajak dan pelaporan SPT itu memiliki masa batas waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi misalkan nih, untuk bulan Mei 2022, maka angsuran pajak penghasilan pasal 25 tuh harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur seperti hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Nah, di sini ada sanksi dan pelaporan pajak pasal 25. Terdapat sanksi apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25, yaitu akan dikenai tarif sanksi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Adapun sanksi yang berlaku yaitu tarif sanksi pajak yang dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap bulannya. Nah, untuk menghindari sanksi administrasi bunga dan denda, wajib pajak tuh harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporannya ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh pasal 25 itu menyertakan surat setoran pajak atau SPP atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. Pelaporan ini dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan berikutnya. Di sini ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama ada perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. Di sini ada Pak Dimas menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2023. Nah, dalam SPT tersebut PPh terhutangnya adalah 80 juta rupiah. Maka cara perhitungannya yaitu pada tahun 2023 80 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 dengan tarif 18 juta rupiah. Ya, kemudian PPh pasal 22 dengan tarif 12 juta rupiah, PPh pasal 23 dengan tarif 4 juta rupiah, PPh pasal 24 yaitu 6 juta rupiah. Dapatlah jumlah total kredit pajak yaitu 40 juta rupiah. Nah, 80 juta rupiah tadi dikurangi dengan 40 juta rupiah, kita dapatkan selisih sebesar 40 juta rupiah. Nah, selisih 40 juta tadi kita bagikan dengan 12 bulan, maka dapatlah 3.333.333 rupiah. Yang kedua ada perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Nih, misalkan SPT tahunan PPh tahun 2023 tuh disampaikan oleh Bu Anita pada bulan April, pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Nah, Ibu Anita mendapatkan keputusan pengurangan angsuran sehingga angsuran pajak ini menjadi nihil. Jadi berapa angsuran PPh 25 untuk bulan Januari 2024? Karena SPT disampaikan bulan April, maka angsuran Januari 2024 tuh mengikuti angsuran Desember 2023. Pada Desember 2023, angsuran tuh sama dengan nihil setelah pengurangan. Jadi, angsuran PPh 25 bulan Januari 2024 itu bisa dikatakan nihil. Nah, kemudian perhitungan pasal 25 ayat 4. Contohnya, SPT tahunan PPh tahun 2022 tuh disampaikan Februari 2023 dan menghasilkan angsuran PPh pasal 25 sebesar 900 per bulan. Pada Agustus 2023 diterbitkan SKP yang menetapkan bahwa angsuran pajak menjadi 1.200.000 per bulan. Jadi berapa angsuran yang harus dibayar mulai September 2023? Jadi sesuai pasal 25 ayat 4, angsuran berdasarkan SKP berlaku mulai bulan berikutnya. Jadi angsuran mulai September 2023 itu dapat dikatakan 1.200.000 per bulan. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan.
Jadi, PPh Pasal 24 tuh memberikan fasilitas kredit pajak luar negeri untuk mencegah pajak berganda bagi wajib pajak Indonesia. Namun, penerapannya tetap memiliki batasan dan membutuhkan kelengkapan dokumen yang jelas. Nah, PPh Pasal 25 tuh mengatur angsuran pajak selama tahun berjalan agar kewajiban pajak lebih teratur dan sesuai dengan estimasi pajak terutang. Kedua pasal ini tuh saling berkait karena kredit pajak luar negeri memengaruhi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar. Pemahaman yang baik atas kedua ketentuan tersebut tuh membantu meningkatkan kepatuhan dan ketetapan pelaporan pajak. Nah, jadi itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian materi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.